Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Lutfianti dengan NIM akhir 59 dan rekan saya bernama Alwi Maulana Rahman dengan NIM akhir 128. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Poin pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai pengertian dan landasan filosofi serta psikologi dari strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau yang biasa disebut dengan SPPKB. Apa sih itu SPPKB? SPPKB adalah model pembelajaran yang bertumpu pada aspek perkembangan kemampuan berpikir peserta didik, di mana peserta didik tidak hanya dapat menguasai beberapa materi pelajaran saja, dan pengalaman peserta didik dapat dijadikan titik tolak berpikir seorang guru, bukan sebagai teka-teki yang harus dicari jawabannya. Seperti contoh, yaitu pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, di mana mata pelajaran tersebut merupakan mata pelajaran yang berdasar pada fakta-fakta sosial serta fenomena sosial. Sedangkan pada kenyataannya, banyak pengalaman peserta didik yang merasa bahwa IPS itu adalah pelajaran hafalan. Oleh karena itu, dari pengalaman tersebutlah guru bisa berpikir bagaimana cara strategi agar pendidikan atau ilmu pengetahuan sosial itu tidak dianggap sebagai mata pelajaran hafalan. Poin yang kedua yaitu mengenai landasan filosofi dan psikologi dari strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau SPPKB. Latar belakang adanya SPPKB tidak terlepas dari bagaimana cara pengetahuan diperoleh manusia. Nah, ada dua pendapat yang mengemukakan hal tersebut. Yang pertama yaitu dari aliran konstruktivisme, di mana aliran ini berpendapat bahwa pengetahuan terbentuk bukan hanya dari objek semata, tetapi kemampuan individu dalam mengonstruksi objek tersebut juga ikut andil. Maksudnya apa? Dalam aliran konstruktivisme ini mengatakan bahwa ada dua faktor penting yang mendasari dari pengetahuan itu diperoleh manusia, yaitu faktor eksternal sebagai objek pengamatan dan faktor internal sebagai subjek yang mengamati objek. Yang kedua, yaitu ada pendapat dari aliran kognitif, di mana pendapat ini merupakan pendapat psikologi kognitif, di mana mengemukakan bahwa belajar merupakan suatu proses peristiwa mental, bukan peristiwa behavioral, sehingga perilaku manusia tidak dapat dikatakan sebagai perilaku fisik saja. Tetapi faktor terpenting yaitu faktor pendorong dari perilaku tersebut. Poin yang ketiga yaitu karakteristik dari strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Ada 3 karakter dari SPPKB ini. Yang pertama yaitu menekankan pada proses mental peserta didik secara maksimal. Maksudnya, di sini peserta didik tidak hanya diarahkan untuk mencatat dan mendengar saja, tetapi ada proses berpikir dan peningkatan kemampuan berpikir peserta didik. Yang kedua, yaitu dibangun dalam nuansa dialogis dan tanya jawab yang terus-menerus. Adanya tanya jawab secara terus-menerus ini akan meningkatkan proses kemampuan berpikir dari peserta didik. Yang ketiga, yaitu ada model pembelajaran ini disandarkan pada dua sisi yang sama penting. Yang pertama yaitu sisi proses dan yang kedua yaitu sisi hasil, di mana sisi proses diarahkan untuk meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik dan sisi hasil diarahkan untuk mengkonstruksi pengetahuan yang baru. Nah, demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Alwi Maulana Rahman. Dengan itu, saya persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Khairul Lutfianti
Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang perbedaan strategi pembelajaran SPPKB dengan pembelajaran konvensional. Perbedaan yang pertama yaitu di dalam SPPKB menempatkan peserta didik sebagai subjek belajar. Maksudnya, peserta didik di sini berperan aktif dalam setiap proses pembelajaran dengan cara menggali pengalamannya sendiri. Sedangkan di dalam proses pembelajaran konvensional, di sini pembelajaran konvensional menempatkan peserta didik sebagai objek belajar yang berperan sebagai penerima informasi secara pasif. Kemudian yang kedua, dalam SPPKB pembelajarannya dikaitkan dengan kehidupan nyata melalui penggalian pengalaman setiap peserta didik. Sedangkan di dalam pembelajaran konvensional, pembelajaran ini bersifat teoritis dan abstrak. Di dalam SPPKB, perilaku dibangun atas kesadaran diri, sedangkan di dalam pembelajaran konvensional, perilaku dibangun atas proses kebiasaan. Kemudian selanjutnya, di sini tujuan akhir melalui proses pembelajaran SPPKB adalah untuk meningkatkan kemampuan berpikir melalui proses menghubungkan antara pengalaman dengan kenyataan. Sedangkan di dalam proses pembelajaran konvensional, tujuannya adalah penguasaan materi pembelajaran. Kemudian selanjutnya, SPPKB bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik untuk memperoleh pengetahuan. Sedangkan di dalam pembelajaran konvensional biasanya hanya diukur dari tes. Poin selanjutnya yaitu tahap-tahap pembelajaran. Yang pertama, tahap orientasi. Di sini pendidik mengkondisikan peserta didik pada posisi siap untuk melakukan pembelajaran dengan cara yang pertama, penjelasan tujuan yang harus dicapai, baik tujuan yang berhubungan dengan penguasaan materi pembelajaran yang harus dicapai maupun tujuan yang berhubungan dengan proses pembelajaran atau kemampuan berpikir yang harus dimiliki peserta didik. Kemudian yang kedua, penjelasan proses pembelajaran yang harus dilakukan siswa atau peserta didik, yaitu penjelasan tentang apa yang harus dilakukan peserta didik setiap tahapan proses pembelajaran. Kemudian tahap selanjutnya yaitu tahap pelacakan. Tahap pelacakan adalah tahap penjelasan untuk memahami pengalaman dan kemampuan dasar sesuai dengan tema atau pokok persoalan yang akan dibicarakan. Kemudian tahap konfrontasi. Pada tahapan ini, penyajian persoalan yang harus dipecahkan sesuai dengan tingkat kemampuan dan pengalaman peserta didik. Untuk merangsang peningkatan kemampuan peserta didik pada tahapan ini, pendidik dapat memberikan persoalan-persoalan yang dilematis yang memerlukan jawaban atau jalan keluar. Persoalan yang diberikan sesuai dengan kemampuan dasar atau pengalaman peserta didik seperti yang diperoleh pada tahap kedua. Kemudian selanjutnya yaitu tahap inquiry. Tahap inquiry adalah tahapan terpenting dalam SPPKB. Pada tahap inilah peserta didik belajar berpikir yang sesungguhnya. Melalui tahapan inquiry, peserta didik diajak untuk memecahkan persoalan yang dihadapi. Oleh sebab itu, pada tahapan ini, pendidik harus memberikan ruang dan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan gagasan dalam upaya pemecahan persoalan. Kemudian selanjutnya tahap akomodasi. Tahap akomodasi adalah tahapan pembentukan pengetahuan baru melalui proses pengumpulan. Nah, pada tahap ini peserta didik dituntut untuk dapat menemukan kata-kata kunci sesuai dengan topik atau tema pembelajaran. Pada tahap ini harus melalui dialog. Guru atau pendidik membimbing agar peserta didik dapat menyimpulkan apa yang mereka temukan dan mereka pahami sekitar topik yang dipermasalahkan. Kemudian tahap selanjutnya yaitu tahap transfer. Tahap transfer adalah tahapan penyajian masalah baru yang sepadan dengan masalah yang disajikan.
Tahap transfer dimaksudkan sebagai tahapan agar peserta didik mampu mentransfer kemampuan berpikir setiap peserta didik untuk memecahkan masalah-masalah baru. Pada tahap ini, pendidik dapat memberikan tugas-tugas yang sesuai dengan topik pembahasan. Kemudian ada tambahan, agar SPPKB berhasil dengan sempurna, maka pembelajaran SPPKB harus berupa model pembelajaran yang bersifat demokratis. Pendidik atau guru harus mampu menciptakan suasana yang terbuka dan saling menghargai. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi hati Bapak maupun teman-teman sekalian. Terima kasih untuk waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.